Oke, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan Waalaikumsalam kali ini, kami kelompok 4 ingin membahas tentang perundungan dalam dunia pendidikan. Materi ini disusun untuk memenuhi tugas dari PIP atau pengantar ilmu pendidikan yang diampu oleh Ibu Rutbian Adianti, SPD MPD. Diskusi ini disusun oleh teman kami yang pertama Aza, Arnas Agung Pamungkas, Rayana Ustadi Algofaro, dan juga Unmila Febrianti. Selanjutnya, slide pertama akan dibacakan oleh Rayana Ustadi. ya, terima kasih Saudara Agung. Izinkan saya Rayana Ustadi Algofaro untuk memulai pembahasan pertama kita, yaitu mulai dari pengertian merundung. Menurut KBBI, merundung adalah menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis, dalam bentuk kekerasan verbal, sosial, atau fisik yang secara kali berulang-ulang. Secara umum, perundungan adalah penindasan yang kuat terhadap yang kurang kuat dan sering dilakukan lebih dari satu kali. Perundungan juga bisa dikenal dengan perilaku seseorang dengan menggunakan kekuatan tertentu untuk menindas orang lain yang ada di bawahnya. Baik, terima kasih Rayana Ustadi. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Saudara Umira Berbianti. Terima kasih sebelumnya kepada Rayana sama Agung. Oke, jenis-jenis perundungan terdapat 3. Yang pertama itu perundungan fisik. Perundungan fisik itu penindasan yang dilakukan dengan cara melibatkan fisik seperti melukai tubuh seseorang yang dapat menyebabkan efek jangka pendek dan jangka panjang. Perundungan ini sering terjadi di kalangan sekolah menengah, di kalangan pelajar lebih fokusnya. Salah satu dari jenis-jenis bullying yang paling mudah dikenali, seringkali yang menjadi korban akan menerima berbagai perilaku fisik yang kasar. Seperti contohnya perundungan fisik mencangkup memukul, menendang, mencubit, mendorong, dan menghancurkan beberapa barang milik orang lain dan tentu saja merugikan orang lain. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Umila Febrianti. Slide selanjutnya akan saya bacakan sendiri. Nah, 2. Perundungan verbal. Bullying ini tidak lebih baik dari perundungan fisik. Tindakan ini bisa dilakukan dengan kata-kata, pernyataan, julukan, dan tekanan psikologis. Perundungan verbal adalah intimidasi yang melibatkan kata-kata, baik secara tertulis ataupun terucap. Contoh menggoda, memanggil, namanya tidak pantas, mengejek, menghina, dan mengancam. Itu saja untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Aza. Baik, terima kasih Mas Wagung dan rekan-rekan kelompok saya. Selanjutnya saya akan membacakan jenis yang ketiga, yaitu perundungan sosial. Perundungan sosial adalah penindasan yang mengakibatkan merusak reputasi atau hubungan seseorang. Jenis perundungan sosial mungkin tidak disakiti secara fisik maupun verbal, tetapi justru dimusuhi dan diabaikan oleh lingkungan pergaulannya. Contoh, pembohongan, menyebarkan rumor negatif, mempermalukan seseorang, dan mengucilkan seseorang. Baik, terima kasih Saudara Aza. Kita lanjut ke slide berikutnya. Bisa tolong dibacakan oleh Rayana Ustadi. Ya, terima kasih Saudara Agung. Secara umum, penyebab perundungan meliputi 1. Pengaruh media sosial yang tidak tepat. 2. Kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak. 3. Lingkungan keluarga yang sering melakukan kekerasan. 4. Ketidakpedulian terhadap sesama. 5. Fenomena geng di kalangan pelajar. 6. Permasalahan mental yang dimiliki pelaku. Baik, terima kasih Saudara Rayana. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Urmila. Baik, terima kasih rekan-rekan. Perilaku merundung tentu saja berdampak bagi korban ataupun sekitarnya. Dampak terhadap korban perundungan antara lain meliputi 1. Gangguan mental. Gangguan mental ini termasuk perasaan sensitif, temperamental, depresi, rendah diri, dan keinginan menyakiti diri sendiri, bahkan sampai berujung pada bunuh diri atau kematian korban. 2. Tidak bersemangat ke sekolah. Ini dikarenakan mereka selaku korban itu merasa kurang nyaman dan bukan lingkungan mereka gitu seharusnya. Yang selanjutnya nomor 3, prestasi belajar korban menurun. Bahkan ada yang sampai putus sekolah. Ini ada kaitannya dengan nomor 2.
Ya, karena korban merasa kurang nyaman itu. Yang selanjutnya nomor 4, menyendiri, menarik diri dari interaksi sosial. Dan terakhir nomor 5, menjadi perundung juga atau melakukan balas dendam. Ini dampak yang mungkin rasa tidak terima yang ditimbulkan pelaku menyebabkan mereka berperilaku demikian. Terima kasih. Baik, tadi itu adalah dampak. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini adalah 1. Perundungan adalah perbuatan buruk yang dilakukan terhadap seorang secara berulang-ulang. 2. Secara bentuk, perundungan dibagi menjadi 3, yaitu fisik, verbal, dan sosial. 3. Perundungan muncul akibat dari suatu lingkungan yang tidak sehat. 4. Perundungan dapat berdampak buruk bagi pelaku maupun korban. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Aza. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan membacakan solusi. Yang pertama ada menyediakan lingkungan yang sehat untuk anak sejak kecil. Yang kedua, menanamkan rasa untuk saling menyayangi satu sama lain dalam pendidikan sejak dini. Yang ketiga ada pandai dan cerdas membaca keadaan setiap anak untuk mencegah atau menghentikan perundungan. Yang keempat ada memberikan pendidikan yang mengajari semangat untuk kerjasama. Dan yang terakhir, mengajarkan anak agar selalu menjauhi kekerasan. Jadi bisa ditarik kesimpulan atau dari kesimpulan solusinya bahwa kita harus mencari tahu dan kita harus mencegah. Kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi kita harus cari cara atau kayak bagaimana biar perundungan semakin ke depan itu semakin berkurang. Dan ini menurut saya sudah menjadi langkah yang tepat dan baik. Ya, saya serahkan ke... Baik, terima kasih Saudara Aza. Dan ini adalah akhir dari diskusi kelompok 4 kali ini. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan nanti via grup WhatsApp. Maka dari itu, jika ada salah kata, kami selaku kelompok 4 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.